Selamat pagi, siang, ataupun malam kepada abang dan kakak sekalian. Jadi hari ini saya akan mengerjakan bagian terakhir untuk TPSBD, yaitu membuat video penjelasan code yang sudah dibuat. Jadi code yang dibuat itu dikembangkan dari code index.js yang udah dikasih sebelumnya. Oke. Jadi kode ini itu sebuah RESTful API sederhana yang memakai Node.js, baru framework Express, sama database-nya MongoDB melalui library Mongoose. Jadi API ini dirancang untuk menerima kebutuhan CRUD, yaitu create, read, update, sama delete. Jadi pertama ada bagian inisialisasi sama konfigurasinya. Express ini itu framework untuk membuat server web sama menangani root. Baru ada Mongoose. Mongoose itu object data modeling server web dan menangani yang memudahkan interaksi antara Node.js sama MongoDB. Baru ada bagian user, ini user kita. Baru ada bagian app yang ini itu middleware supaya servernya bisa membaca data berformat JSON yang bakal dikirim melalui request body nanti di Postman-nya. Jadi ada endpoint API yang kita pakai itu post dengan ini /add mahasiswa, lalu ada get dengan /mahasiswa, lalu ada get khusus npm karena kan nanti bisa ditambahin beberapa mahasiswa, lebih dari satu. Jadi baiknya kita buat searching get yang bisa spesifik hanya mendapatkan satu mahasiswa aja. Kita buat dari npm-nya gitu. Lalu ada put mahasiswa sama npm itu untuk nge-update mahasiswa by npm, baru ini delete mahasiswa by npm juga. Nah, jadi pertama kita bahas koneksi database-nya itu di string. Nah ini nih, di mongoose.connect mongodb plus srv bla bla bla. Ini password saya, baru ini nama database-nya. Ini koneksi string itu alamat URL database yang berisi username, password, sama nama database-nya. Jadi dia ada event listener nih, db on. Kalau error dia memberitahu jika koneksi gagal. Baru db once open ya dibuka database-nya, sekalian dikasih di print out tulisan ini connected to MongoDB prac-spd. Lalu untuk menjalankan server itu app.listen port ke console log. Ini langkah terakhir supaya menghidupkan server lah pokoknya. Server bakal mendengarkan permintaan yang masuk melalui port 3000. Port 4000 ya. Jadi kira-kira itu aja. Kalau kita ambil satu contoh nih yang post sini, kalau bisa kita analisis, dia bakal menerima add mahasiswa yang bisa kita gunakan di Postman. Kalau kita connect ke localhost 4000, dia bakal menerima request body dengan variable name, npm, sama jurusan. Usernya bakal membuat user baru ya, const user sama new user, dan item usernya itu atau info di usernya itu ya seperti sesuai dengan body, yaitu name, npm, sama jurusannya itu disimpan gitu. Ini cuman try sama catch error aja. Kalau error dia nge-send status, kalau nggak error dia berarti usernya di save berarti ke status 201, dan dia bakal nge-print message data mahasiswa berhasil ditambahkan. Kalau kita ambil contoh satu lagi yang ini, itu yang ini aja. Ini bakal nge-get semua mahasiswa alias nge-print hasil semua mahasiswa yang ada di database kita beserta namanya, npm-nya, sama jurusannya. Nah ini const user sama dengan await user.find, mencari semua user. Baru kalau sukses message-nya bakal keluar ini. Baru kalau nggak sukses error, dia bakal nge-send status 500.send error. Sama halnya di sini, dia bakal menunggu dia bakal mencari mahasiswa dalam bentuk npm.
Jadi dia bakal cari npm await user find one nih, npm yang khusus. Baru kalau ada mahasiswa tidak ditemukan, kalau nggak ada dia bakal keluarin error message. Sorry, kalau nggak ada mahasiswa tidak ditemukan, if tidak ada user. Else sesuai itu di luar if statement itu keluarin message data mahasiswa berhasil diambil, baru keluarin juga data usernya. Nah, ini put mahasiswa sebagai npm, jadi kita nge-update satu mahasiswa aja. Jadi /mahasiswa /npm-nya dia bakal mengambil request params npm, baru dia cari, baru dia bakal nge-request body dalam bentuk name sama jurusan. Jadi npm-nya itu nggak diperlukan, karena ya kita nggak ngubah npm ya kan, npm-nya tetap sama. Ini seperti biasa, try catch, dia bakal await user.find one and update. Dia bakal nge-find user dengan npm ini, baru nge-update jadi name sama jurusan yang baru. Baru kalau gak ada usernya, sama aja ini message-nya. Kalau ada, ini keluar. Kalau error atau ada kesalahan yang lain, bakal status 400 error. Yang terakhir ini delete mahasiswa by npm. Seperti biasa dia bakal nge-request npm-nya, baru dia akan nge-find satu data satu mahasiswa dengan npm tersebut. Baru jika tidak ada, if tidak ada user, maka mahasiswa tidak ditemukan. Kalau ada, maka data mahasiswa berhasil dihapus. Kalau ada kesalahan lain maka error. Oke, jadi kira-kira itu saja code simple saya. Terima kasih.